Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya Andres Nova. Dan saya Ivan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas funicula. Kali ini buku yang dibahas itu judulnya agak aneh ya, Van ya, funicula. Iya. Ini buku baru ya? Iya, buku baru 5 hari yang lalu. Ini kan kita rekaman tanggal 30. 5 hari yang lalu baru rilis di Gramedia. Oke, dan ini judulnya kayak lagu klasik, lagu Pavarotti kalau nggak salah apa ya? Oh iya, soalnya yang aku baca ketika para tokohnya bertemu dengan kedai funicula ini kayak lirik lagu ya, tapi nggak disebutin aja sih. Kalau dari namanya kayak dari Italia gitu ya. Funiculi. Makanya kan ketika baca judul ini funiculi atau gimana? Jadi ya udah kita sepakin funicula ya. Iya. Oke. Tapi ini judulnya bahasa aslinya apa? Judul bahasa Jepangnya apa sih ini? Judul bahasa Jepangnya Kohiga Saminai Uchini adalah yang artinya adalah nggak tahu ya, tapi ini kayaknya kalau dalam bahasa Inggrisnya justru Before the Coffee Gets Cold yang terbit sekitar 6 tahun yang lalu pada tahun 2015. Tapi kayaknya malah lebih sebelum kopi mendingin, kayaknya anyep ya malahnya. Itu kayak anak senja banget tahu, anak senja yang suka motret buku dan kopi di depan senja-senja yang bertabur langit luas. Malah keren juga ya kalau misalnya judulnya funicula ini, kayaknya malah asik sih. Iya, kayak ini apa? Akan udah dengar buku ini akan diterbitkan, udah denger ya berapa minggu yang lalu. Cuma ketika kayaknya awal April Gramedia ngasih pengumuman funicula. Ini apa? Oke. Nah, terus ketika baca buku ini tuh impresi awalmu gimana? Aku beli buku ini kan tanpa ekspektasi apapun. Jadi pokoknya aku dengar ini bukunya lagi rame lah berapa minggu terakhir. Terus begitu bukunya sampai tanggal 25 kemarin, aku baca dong sinopsisnya. Waduh, ini kayaknya sedih deh. Kayaknya bawang deh, ini bakal banyak bawang deh di mana-mana. Aku kayak dari sinopsisnya udah kayak menduga deh ini funicula bakal banyak bawang di setiap ceritanya. Iya, bakal ya kayak mengharu biru gitulah. Mungkin kayak di salah satu episode kita yang berapa minggu sebelumnya itu kayak pernah bahas juga kan yang kucing lenyap dari dunia, itu kan juga kayak aku di situ udah menduga kayak bakal nangis di sini, dan beneran nangis. Dan jadi ketika aku membaca funicula ya sialan, aku menangis juga gitu loh, beneran nangis. Kalau aku lihat kan ini nggak ada satu tokoh utama gitu kan. Kayaknya mungkin kayak omnibus gitu kali ya, tapi enggak gitu kan. Nah, itu karena banyak kisah sedih, itu berarti dia kayak seperti novel-novel yang hanya menjual kesedihan belaka gitu atau gimana itu? Maksudnya biasanya yang Jepang kan muram-muram kayak gitu kan, kayak itu muram kali itu. Murakami. Nggak tahu ya, aku justru merasa novel-novel Jepang ya sebut aja kayak tadi Murakami, atau kayak dari Genki Kawamura, atau banyak lah. Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto juga. Ya aku ngerasa kayak novel-novel itu punya ide yang ajaib, atau yang kayak mind blowing lah, kayak out of somewhere. Terus kayak bisa aja gitu ide unik muncul di setiap karya-karyanya. Ya kayak Murakami yang dengan ada dunia dengan 2 rembulan yang ada di langit Tokyo kalau nggak salah, di novel Satuki 84, atau kucing atau yang kita paling banyak tahu kayak Doraemon kan, kayak ini kenapa sih ada orang kepikiran ada kucing robot dari masa depan gitu. Tapi keunikan itu kayaknya di karya klasik udah mulai ada, cuma karena kita melihat itu karya klasik
jadi umum banget, mungkin di masanya juga itu ada sesuatu yang ajaib kayak gitu ya. Iya, Kayak iya. Kappa itu kan juga Iya, siapa orang nulis novel tentang Kappa. Misal kayak Kappa kan yang klasik kan, kalau ini kan kayak yang baru-baru ya kayak Murakami atau Genki itu kan yang masih era sekarang gitu, dan mereka bisa bikin ide unik gitu ya. Ide mereka nggak liar tapi unik, kayak ya gitulah. Lalu apa yang unik di novel ini? Kepikiran nggak sih soal ada mesin waktu itu dari sebuah kedai kopi kecil di tengah kota? Kepikiran nggak sih itu sebagai ide? Bentar, mesin waktu di kedai kopi itu gimana maksudnya? Kalau Doraemon kan laci jadi mesin waktu, tuk dia pergi ke masa. Terus dulu pernah ada waktu kecil tuh ada mesin waktu paling unik yang pernah ku ketahui adalah teko ajaib. Nah kalau ini gimana sih? Nah kalau misalnya pakai referensi Barat ya, Barat itu kan kalau mesin waktu itu kan udah kayak ada peralatan canggih, teori-teori fisika kuantum segala macamnya, itu yang kayak pusing gitulah. Tapi ya di novel ini kayak nggak sama sekali ya, cukup ada kafe yang sebenarnya biasa-biasa aja, terus segelas kopi dan sebuah kursi. Maksudnya kayak ini kebiasaan nih anak indie banget dah, tapi ya kayak tapi kayak ya siapa sangka loh di tangan Toshikazu Kawaguchi ini kayak jadi sebuah alat untuk pergi ke masa lalu. Tapi kalau dipikir-pikir Doraemon itu tuh ngasih mesin waktu di sebuah laci itu sebenarnya udah simple banget tahu. Iya. Nggak ribet-ribet. Mesin waktu itu bagaimana? Pun kan ceritanya nggak akan straightforward itu kan. Kalau straightforward itu kan bakal lempeng-lempeng aja ceritanya. Terus kalau ini apakah ada kayak aturan-aturan kayak gitu? Ada beberapa peraturan yang kayaknya peraturan yang disebut ketika ada orang nih nanya, oh ini kafe bisa buat pergi ke masa lalu ya. Terus si pegawai kafenya kayak bilang, iya bisa, tapi ada beberapa peraturan nih. Ya udah, ketika peraturan-peraturan ini disebutkan dipaparkan ke pengunjung, ya udah deh, nggak jadi deh, ribet. Nah seperti itu yang aku suka, karena ribet yang berisiko ini kayak bikin mesin waktunya ini nggak sembarangan. Maksudnya mungkin mereka bisa bikin sesimpel ya udahlah, ada kursi, ada meja, ada kopi, terus itu jadi semacam mesin waktu, tapi ya tentu aja jalannya nggak bisa dibikin mudah dong. Iya. Kalau kamu sendiri bakal memenuhi peraturan itu enggak sih? Enggak. Kalau ingin kembali ke masa lalu. Aku terlalu melankolis, jadi kayaknya aku nggak bakal bisa lepas. Itu aturan seribet apa itu misalnya? Ini biar gak spoiler, aku bacain yang ada di sinopsis aja ya. Namun ada banyak peraturan yang harus diingat. 1. Mereka harus tetap duduk di kursi yang telah ditentukan. 2. Apapun yang mereka lakukan di masa yang didatangin tak akan mengubah kenyataan di masa kini. 3. Mereka itu harus menghabiskan kopi khusus yang disajikan sebelum kopi itu dingin. Soalnya kalau kopi itu dingin, mereka nggak bisa kembali lagi ke masa depan. Seru nggak itu peraturan itu? Iya, tapi ngomong-ngomong sinopsis, kamu mah belum bahas ceritanya ini. Ya jadi, gimana ya? Secara simpel ceritanya gimana nih? Ceritanya ya sederhana, kayak ada orang-orang yang pengunjung di kedai funikula gitu. Aku justru dengan cerita kedai gini aku keingetan sama series di Netflix yang judulnya Midnight Dinner kalau nggak salah, Midnight Dinner in Tokyo kalau nggak salah, yang di situ ada kayak pengunjung kedai yang punya cerita masing-masing, dan kalau yang di funikula ini ada wanita yang berkeinginan untuk pergi ke seminggu sebelumnya ketika dia bertemu sama mantan pacar yang lagi ada di Amerika. Terus juga ada perawat yang mau bertemu dengan suaminya yang mengidap Alzheimer. Juga ya kayak ada kakak yang ingin ketemu adiknya untuk terakhir kalinya di masa lalu. Ya sebenarnya ceritanya itu aja. Iya sih, banyak potensi kesedihan yang ditebarkan ya. Ya maksudnya kayak ya udah, ada yang pengen pergi, ada yang kehilangan, ada yang Alzheimer, itu kayak oke, ini sedih gitu loh. Nah juga aku suka sih bagaimana peraturan ini dibuat rumit. Jadi kan buatku ya cerita yang menarik itu yang bikin barrier seberat-beratnya untuk para tokohnya kan. Iya, konfliknya di situ kan.
Nah, di Funicula ini peraturannya itu bikin semua itu tokohnya itu memikirkan ulang soal keinginannya untuk pergi ke masa lalu. Jadi kayak nggak serta-merta dikasih kesempatan buat pergi ke masa lalu terus jadi seenaknya. Jadi dengan peraturan ini mereka itu kayak mikir-mikir, beneran nggak ini kita ke sini nggak ya? Nah, segala dilematika yang dihadapin mulai dari ini aku ke masa lalu nggak nih gitu loh. Sebenarnya ketika mikirin ke masa lalu nggak ini itu sebenarnya kayak udah jadi dilematik yang dihadapin setiap tokoh di sana, yang menurutku sangat berhasil sih bikin menuju akhir yang mengharu biru itu kayak ini bagus banget sih. Ya kayak siapapun tahu lah bagaimana melintasi waktu ini kayak masih sesuatu yang masih di luar nalar. Iya. Jadi ya apabila kalau mau bikin cerita kayak gini nggak harusnya dibikin mudah dong. Maksudnya ya kayak film Tenet yang kemarin habis tayang di bioskop aja itu kayak kan itu film perjalanan waktu. Ya kalau prinsipnya Nolan itu ya kalau bisa dibikin ribet kenapa harus bikin mudah gitu loh. Iya. Prinsip Nolan gitu. Kalau bisa dibikin pusing ngapain bikin mudah gitu loh. Yoi. Yang jadi suka dong orang-orang sama yang ribet-ribet gitu. Nah, yang aku suka lagi soal peraturan masa. Nah, yang aku suka lagi itu peraturan yang tadi itu yang masa lalu itu tidak bisa diubah sekalipun pergi ke masa tersebut walaupun udah dicoba gitu loh ya. Ya, ini kan berarti ketika kembali ke masa depan lagi, ke masa sekarang gitu. Itu ya tetap misalnya dia menyelamatkan adiknya yang sudah meninggal, misalnya nggak jadi mati gitu. Kenyataannya kan tetap dia udah ketika meninggal, kembali ke sini ya udah berarti kayak di parallel world lah ya. Iya ya, kenyataannya tetap dia sudah meninggal atau dia tetap pergi atau ya seperti itu. Jadi iya, oke. Menurutku ini sangat menarik sih, mengingat kayaknya film-film pop barat itu tuh kayak suka mensugestikan kalau misalnya kita bisa pergi ke masa lalu, kita ini akan mengubah sesuatu yang buruk di masa lalu gitu loh. Iya. Dan dengan harapan bisa bikin masa depan lebih baik kan kayak ada semacam sugesti itu yang ditanamkan di film-film barat. Nah, ketika dikasih peraturan kayak gini jadi kayak gue ngapain ke masa lalu dong kalau misalnya gue nggak ngubah apapun gitu loh. Menarik sih. Jadi tapi iya sih, walaupun ngapain juga ya. Nah, terus aturan-aturan kayak gitu tuh maksudnya siapa yang bikin? Kafe itu kenapa bisa jadi kayak mesin waktu gitu? Apakah diceritakan di situ? Nah, itu yang nyebelin di novel ini nyebelin tuh itu nggak ada sama sekali. Jadi out of nowhere kayak gitu, terus langsung cerita omnibus kayak gitu ya. Ya pokoknya ya udah dikasih setting, udah dikasih tempatnya kayak gini, peraturannya gini, ya udah ceritanya berjalan emang kayak nggak ada penjelasan lebih lengkap lah kenapa ada peraturan ini, siapa yang ngasih tahu peraturannya. Pokoknya ini udah kedai lama gitu lah ya. Udah paten gitu ya. Udah kayak ya siapapun di situ ya udah menjalankan peraturan ada di situ. Tapi ya kayak ngapain juga ya, maksudnya ini ceritanya udah bagus, maksudnya ngapain harus ngeribetin ini nggak jelas gitu, maksudnya jadi kayak nggak menyenangkan aja gitu loh kalau misalnya tiba-tiba harus dipikir hal-hal yang kayak gini diribetin terus bikin cerita, padahal ceritanya udah bagus. Emang dari tadi kamu cerita apa? Kan kamu main aman, nggak mengeluarkan spoilernya. Aku nggak tega tahu kalau misalnya pengen ini buku bagus jadi kayak kenapa harus aku ceritakan, maksudnya aku suka. Iya sih, biar pembaca menikmati ceritanya ya. Jadi ya udah kita kasih pengantar, ini buku keren dengan ini tapi kayak ya udahlah baca aja series ini, buku yang cukup mengharu biru lah. Apa yang tertinggal setelah membaca buku ini? Dengan segala apa yang dilewatin para tokohnya, dengan dilematika yang dihadapi tokoh ketika para tokoh benar-benar pergi ke masa lalu itu kayak apa ya? Aku semacam, maksudnya serius aku kayak berapa kali nggak sampai nangis terseduh-seduh sih, cuma kayak aduh basah gitu loh. Basah ini mata. Ya kayak betapa kehadiran orang-orang tersayang, orang-orang terdekat itu berarti sekali ya, segala momen kebersamaan itu kayak kita nggak pernah tahu ini akan selamanya atau tidak. Ya kalau boleh mengutip
kalimat dari salah satu tokohnya yang kurang lebih tuh kayak gini. Masa lalu itu emang nggak bisa berubah, tapi bisa mengubah hati seseorang menjadi lebih besar.